Atau kita juga sebut juga kalau profesinya dalam bahasa Inggris itu farmer. Oke, the second one. Gambar yang kedua, ada apa gambar yang kedua? Ruang belajar. Enggak, itu siapa itu? Ada siapa-siapa itu? Guru sama anak muridnya. Oke, guru. Guru bahasa Inggrisnya adalah Teacher. teacher. Kalau murid bahasa Inggrisnya student. Oke, benar. Nah, di gambar ketiga, the third picture, gambar yang ketiga itu adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bisa disebut juga adalah housewife. And the fourth one, untuk gambar keempat itu ada ahli bedah yang ceweknya. Yang kedua itu ada perawatnya, nurse. Yang di terbaring ada patientnya, ada pasien. Terus juga ahli bedah itu bahasa Inggrisnya adalah surgeon. Itu nurse itu perawat. Surgeon itu ahli bedah. Oke. Untuk the last picture, untuk gambar terakhir itu ada murid-murid. Nah, kalau ada murid-murid berarti muridnya banyak kan? Jadi students pakai S, students. Oke, lihat di sini. We will learn to, kita akan belajar, ask for and give information, bertanya dan memberikan informasi related to action, berhubungan dengan action of function, aksi dan fungsi seseorang, animals, apa animals? Hewan-hewan, dan and things, benda, in order to identify, dalam hal untuk mengidentifikasi, untuk mengkritik, to criticize, dan untuk praise them, untuk memuji. Oke, halaman 127 ternyata. Oke, nah di sini lihat observing and asking questions. Kita pantau dulu dan lihat pertanyaannya. We will play the roles of the speakers in conversation. Nah, kita di sini akan memainkan peran yang ada di dalam conversation di bawah ini. Here are what we will do. Nah, ini adalah apa yang akan kita kerjakan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher. Pertama, kita mendengarkan dulu dengan hati-hati our teacher read the conversation. Guru membaca conversationnya, percakapannya. Second, yang kedua, we will repeat the conversation after our teacher. Kita akan mengulangi conversationnya, percakapannya setelah guru, sentence by sentence, artinya kalimat per kalimat. Then, lalu in group, dalam suatu grup, kita akan memainkan peran-peran mereka yang ada di dalam percakapan tersebut. Oke, lihat di sini ada percakapan. Di bukunya lihat juga ada percakapan antara Miss Mutia sama student. Studentnya ada Benny, ada Dayu, ada Lisa, ada Udin, sama ada Edo. Oke. Miss Mutia pertama bilang, good morning. Student bilang, good morning Miss Mutia. Miss Mutia lagi nanya, today we are going to learn about jobs and professions. Benny, what does your father do? Hari ini kita akan belajar tentang jobs. Jobs adalah pekerjaan, and professions adalah profesi. Benny, katanya, apa pekerjaan orang tuamu? Benny, what does your father do? Benny menjawab, my father is a farmer. Ayah saya adalah petani. He plants and grow rice. Dia menanam dan membesarkan padi. That's great. Wah, bagus katanya. How about you, Dayu? Bagaimana denganmu, Dayu? Katanya Miss Mutia nanya.
What does your father do? Apa pekerjaan orang tuamu? Ayahmu. Oke, bentar ya, ada gangguan sedikit. Nah, oke. He is a teacher, katanya bilang. Dia adalah seorang guru. He teaches mathematics in junior high school. Dia mengajar matematika di junior high school adalah SMP. Oke. That is wonderful. Wow, bagus banget katanya kan. Keren katanya. Lisa, how about your mother? Bagaimana dengan ibumu katanya? What does she do? Apa pekerjaan ibumu katanya? She is a housewife. She takes good care of us and our house. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Dia, iya ada yang mau join ini, ada yang mau join. Nah, mana ini? Mana tadi yang mau join? Oke. Dia takes a good care of us itu artinya merawat kami dan rumah. That's excellent. Wah, bagus katanya. What does your mother do, Udin? Apa pekerjaan orang tuamu? Ibumu, Udin? She is a surgeon. Dia adalah ahli bedah. She performs operations on her patients. Nah, dia perform itu mengoperasi pasiennya. That is excellent. Oh, bagus katanya. How about you, Edo? Bagaimana denganmu, Edo? What do you do? Katanya. Apa pekerjaanmu? Dia nanya pekerjaan Edo, bukan pekerjaan orang tuanya. I am a student. Miss Mutia ngomong, that's good. Bagus. Now, sekarang, do you want to know what your other friends' parents do? Apakah kamu ingin tahu apa pekerjaan orang tua temanmu? Katanya. Yes, we do. Ya, kami mau, katanya. Oke, nah sekarang ulangi setelah Pak ya. Oke, repeat after me. Good morning. Halo, yang lain mana suaranya? Hidupin suaranya. Hidupin suaranya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Good morning. Good morning. Good morning, Miss Mutia. Good morning, Miss Mutia. Miss Mutia. Today, Today we are going to learn we are going to learn about jobs about jobs and professions. and profession. Benny, Benny, what does your father do? what does your father do? My father is a farmer. My Father is a farmer. He plants and grows rice. He plants and grows. That's great. Great. How about you? How about you? Dayu, You, what does your father do? what does your father do?
Halo. Oke, sampai mana tadi, Nak? What does you do? Oh, what does your father do? Okay, good. He is a teacher. He is a teacher. He teaches mathematics He teaches mathematics in junior high school. In junior in junior high school. school. That is wonderful. That is That is what wonderful. Lisa, Lisa. Lisa, how about your mother? how How about your mother? What does she do? What what does she she do? She is a housewife. she She is is a housewife. with She takes a good care of us She takes a good care of and our house. and and our That's excellent. that's excellent. What does your mother do, Udin? What does will do, Odin. Odin? She is a surgeon. She is a She performs operation she performs on her patients. on her person. That is excellent. That That is excellent. How about you, Edo? How about what you, Edo? What do you do? what What do you do? I am a student. I am a student. That's good. That's good. Now, now Now, do you want to know do you want to know what your other friends' what what your other friends, parents do? parents do? Yes, we do. Yes, yes we we do. do. Okay, good. Good, good, good. Nah, sekarang itu kan tadi percakapannya. Sekarang lihat lagi. Bentar ya. Itu yang ada di buku, sekarang yang ada di buku Pak, lihat. Sebentar. Chapter 6. Kelihatan? Tampil? Tampil ya. Masa dah dong. Berarti keluar dengar Ada, Pak. Masuk lagi. Oke. Tunggu keluar dengar Pak. Oke, di sini. Nah, di sini ada 3 bagian. Nah, in daily life, nah dalam keseharian, we see people around us, kita melihat orang di sekeliling kita doing their activities, melakukan aktivitas mereka. Nah, di chapter 6 tadi yang Pak sebutkan, in this chapter, we will learn to ask about their activity. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang aktivitas mereka. Aduh, nge-lag pula, Pak. Bentar. Iyo.
Tidak, Pak komputer Pak nge-lag nih, bukan jaringan. Komputer yang agak berat. Maklum lah, di rumah Pak komputernya lama, udah ada baru. Kalau Pak di sekolah, enak, komputer sekolah bagus. Oke. And also how to tell them about our activities. Nah, jadi bagaimana kita akan mengatakan kepada mereka, menceritakan kepada mereka tentang aktivitas kita. Nah, di bagian pertama ini ada simple present tense. Nah, stating and asking about people activities usually use simple present tense. Here is the pattern. Nah, jadi kalau untuk mengungkapkan dan bertanya tentang aktivitas seseorang, biasanya kita menggunakan tensesnya itu simple present tense. Tata bahasanya menggunakan simple present tense. Ini adalah here is the pattern. Ini adalah rumusnya. Nah, lihat di sini rumusnya. Bentar ya. Oke, rumusnya for singular subject. Nah, misalnya untuk subjek he, she, it atau singular noun, dianya subjek ini kalimat positifnya subjek plus verb pertama plus s atau is. Contohnya kayak gini, example. He studies English every day. Nah, dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Kalau kalimat negatif, setelah subjek pakai does, pakai not. Subjek plus that plus not plus verb pertama. Contoh, yang dari positif yang di atasnya, yang A, yang E, kita ubah ke negatif. He, ya, turun he, does not, kan sesuai dengan rumusnya, does not studies di sini kan sudah ditambahi is. Nah, dibuang is-nya kalau kita negatif. Study aja langsung balik ke verb pertama, English every day. Jadi he does not study English every day. Tapi kalau kalimat interrogatifnya, kalimat tanya, does-nya di depan, lihat rumusnya, does-nya di depan, setelah itu diikuti subjek, setelah itu diikuti oleh verb pertama. Contoh yang ini tadi, yang pertama tadi kita ubah ke interrogatif. Does he study English every day? Does ini sesuai dengan rumusnya. Does setelah does tadi subjeknya adalah he, orang yang melakukannya adalah he. Verb pertamanya adalah study, terus komplemennya English every day. Nah, tapi kalau untuk subjek they, we, you, dan I, rumusnya tidak ada penambahan s ataupun is untuk kalimat positifnya. Contoh, ini tadi kan kita ubah kan study, ya tadi kan kita ubah subjeknya jadi they. They study English every day. Nah, tidak ada penambahan s ataupun is setelah verb pertama. Akan tetapi kalau untuk kalimat negatifnya kita tambah do di sini. Subjek plus do plus not plus verb pertama. Nah, jadi subjek ditambah do ditambah not plus verb pertama. They do not study English every day. Kalau yang ini tadi kan pakai does dianya. Yang kalau singular tadi he, she, sama it itu atau singular noun. Kalau subjeknya he, she, it dia pakai does untuk kalimat, does not untuk kalimat ininya apa negatifnya. Sedangkan yang untuk tadi they, we, you, and I menggunakan do saja untuk kalimat negatifnya. Untuk interrogatifnya do plus subjek plus verb pertama. Jadi do-nya di depan. Setelah itu subjek, setelah itu verb pertama. English every day. Do they study English every day? Apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap hari? Oke, di situ ya. Nah,
Di bab ini juga kita akan belajar tentang profession. Nah, tadi kan job, pekerjaan, sekarang profession. Nah, read the following dialogue about asking and responding to questions about professions. Nah, di sini lihat, baca dialog di bawah ini bagaimana cara kita bertanya dan merespon suatu pertanyaan tentang profesi. Tiara, di sini ada Tiara dan Denny. Denny, what does your father do? Tadi kan di percakapan sebelumnya tadi kan banyak yang percakapan Miss Mutia dan siswa-siswanya. Ini sekarang Denny. Denny dengan Tiara pula. My father is a teacher. He teaches at elementary school. Nah, jadi Tiara nanya, what does your father do? Katanya, apa pekerjaan orang tuamu? Pekerjaan orang tua saya. Jadi meresponnya kayak ini, my father, pekerjaan orang tua saya is a teacher, adalah seorang guru. He teaches at elementary school. Dia mengajar di SD, elementary school itu adalah SD. That's great, bagus katanya. How about you, Tiara? Bagaimana denganmu, Tiara? Katanya. What does your father do? Apa pekerjaan orang tuamu? Tiara merespon, my father is a farmer, katanya. Ayah saya adalah petani. He plants and grows vegetables such as carrot and cabbage. Dia menanam dan membesarkan buah-buahan seperti carrot. Apa carrot? Makanan yang dimakan oleh kelinci itu namanya apa? Wortel, Pak. Nah, benar, wortel. Kalau cabbage? Apa? Cabbage. Ayo, kemarin Pak kan suruh bawa kamus. Kalau nak belajar. Ayo. Cabbage itu warnanya hijau. Kubis, Pak. Nah, bener kubis. Biasanya kubis itu galak dibuat wong Korea jadi apa? Kalau hobi nonton Korea pasti tahu. Kak Obi. Oh, ada hobi, kata yang hobi. Kubis itu biasanya dijadikan orang kimchi. Nah, itu kalau senang Korea. Biasanya yang cowok-cowok tidak senang senangnya main Free Fire Oh iya. Oke, kita lanjutin ya. Oke, from the dialogue above, dari dialog di atas, we know that asking profession is using. Nah, dari dialog ini kita tahu bahwa kalau kita nak nanya profesi seseorang, kita menggunakan what do ataupun what does. Kalau banyak dianya, kalau tadi kan subjeknya they, you, we, I itu pakai what do kan. Kalau does tadi pakai he, she, it atau orang tunggal, satu orang itu pakai what does. What does your mother do? Nah, kayak itu. Apa pekerjaan orang tuamu? Nah. Oke, untuk meresponnya, stating someone profession is using, misalnya, I am bla bla bla, I make bla bla bla. Saya adalah titik-titik dan saya membuat titik-titik. Ataupun cara meresponnya juga, he is a bla 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 and he teaches bla bla bla. Nah, yang ketiga boleh juga she is a, misalnya kalau dia cewek dia jadi she is a siapa? Kan profesinya siapa? She works. Itu ada kurang R ya di sini ya. She work ini ada kurang R. She works in di mana kan kayak gitu. Here some examples of people's profession and occupation. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang contoh pekerjaan ataupun profesi. Di sini ada teacher, di sini ada farmer, di sini ada chef, di sini ada doctor, di sini ada engineer. Oke. Teacher apa teacher? Guru. Farmer, peta. Chef,
Tukang masak. Juru masak, koki, boleh juga. Doctor, Dokter. engineer, Tukang bangunan. bangunan, enak aja. Apa engineer? Engineer. Insinyur. Insinyur. Engineer, tukang bangunan. Dari mana bucunya? Dari gambar beda sesuai. Oke. Nah, yang C sekarang tentang people's habit, tentang kebiasaan orang. Habit is a routine. Habit itu adalah rutinitas of behavior that repeatedly regularly. Nah, jadi kebiasaan yang sering berulang terus. Misalnya, kamu biasanya bangun jam 6 setiap pagi. Misalnya, I wake up at 5 o'clock, misalnya jam 5 pagi in the morning, dalam pagi hari. Itu kan keseharian, berarti kamu tuh regularly selalu berulang-ulang setiap hari. Itulah namanya kebiasaan. Misalnya aku I play Free Fire. Saya bermain Free Fire tuh 2 jam. 2 hours a day, 2 jam sehari. Wah, berarti setiap hari kalian main Free Fire itu 2 jam sehari kayak gitu. Itu namanya kebiasaan ya. Nah, di sini ada juga percakapan dialog tentang Tiara dan Denny tentang kebiasaan, rutinitas ya. Lihat di sini. Good morning, Denny. Good morning, Tiara. How are you today? I am doing very well. You arrive very early, katanya. Do you arrive early every day? Katanya. Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6 with my father, katanya. He will be heading to market. Anyway, katanya. Denny, do you often go home too late after school? I clean the classroom before I go home. Do you usually clean the classroom by yourself? No, I don't. It is because Mona, my classmate, is sick. I replace her to do the picket duty. Oh, you are so kind. Okay, I will help you to do the picket duty. Thank you, Tiara. You are welcome. Nah, di sini ada percakapan tentang kebiasaan. Tiara ngomong, good morning, selamat pagi Denny. Denny merespon, selamat pagi Tiara, how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I am doing very well, saya sangat baik katanya. Denny nanya, you arrive very early, kamu tiba di sekolah sangat pagi katanya. Tiba di sekolah pagi. Do you arrive early every day? Apakah kamu tiba setiap tiba lebih awal setiap hari? Yes, I do. Ya, katanya. I always come to school early. Saya datang ke sekolah itu lebih awal, katanya. I always leave home at 6 with my father. Saya, katanya, meninggalkan rumah, berangkat dari rumah maksudnya. Berangkat dari rumah jam 6 dengan ayah saya. He will be heading to market. Ayah saya akan pergi ke pasar. Anyway, Denny katanya. Ngomong-ngomong, Denny, why do you often go home to late after school? Katanya. Ngapo? You sering nian pulang ke rumah tuh telat setelah sekolah, katanya. Balik sekolah telat ke rumah, balik sekolah telat. Oh, I clean the classroom before I go home. Saya membersihkan ruangan kelas sebelum saya pulang ke rumah, katanya. Jadi piket dulu kelas baru balik ke rumah. Itu karena Tangkan Tiara nanya, ngapa Denny itu telat terus balik ke rumah. Tiara nanya lagi, do you usually clean the classroom by yourself? Apakah kamu biasanya membersihkan kelas itu kamu sendiri, katanya. No, I don't. Tidak, katanya. It is because Mona, my classmate, is sick, katanya.
Ini karena Mona, katanya teman sekelas saya lagi sakit. I replace her. Saya menggantikannya to do the piket dati. Menggantikannya untuk piket. You are so kind, katanya. Kamu baik, katanya. Oke, I will help you to do the piket dati. Nah, Tiara nawari diri. Saya akan membantumu untuk mengerjakan tugas piket. Thank you, Tiara. Terima kasih, Tiara. You are welcome. Sama-sama, katanya. Bukannya selamat datang, artinya itu you are welcome, sama-sama. Nah, from the dialogue above, dari dialog di atas, we know how to ask about someone is habit. We can use do you always, do you usually. Jadi misalnya gini, kalau kita pengen nanya kebiasaan seseorang, kita bisa pakai kalimat di bawah, apa, pertanyaan di bawah ini. Nah, misalnya Pak nanya dengan si siapa di sini? Bentar ya. Misalnya Pak nanya ke Jimmy kan, Jimmy, do you always play Free Fire every day? Jimmy, gimana? Do you always play Free Fire every day? Jimmy? Nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Nah, nggak bisa, tapi dengerin deh. Nah, jadi kalau kita ingin menanyakan seseorang, kebiasaan seseorang, kita menggunakan kalimat do you always. Nah, apakah kamu selalu, maksudnya artinya tuh. Terus juga di sini do you usually, apakah kamu biasanya. Seperti itu. Untuk meresponnya, nah kayak gini, nah kalau ditanya kayak itu, Jimmy, nah kita ngeresponnya now we know stating about habit using. Nah, jadi cara ngeresponnya tadi, misalnya ditanya kayak tadi, do you always play Free Fire every day? Apakah kamu selalu bermain Free Fire setiap hari? Yes, I always, misalnya I always play Free Fire 2 hours a day. Saya selalu bermain Free Fire misalnya 2 jam sehari. Misalnya yang ditanya, does she usually, misalnya kalimatnya di sininya she kan, kalau dianya she tadi pakai does ya. Does she kan, kalau does she usually, misalnya yes, she always. Oke, yes, she usually. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk meresponnya. Kalau untuk bertanya tadi pakai do you always atau do you usually, ngeresponnya I always atau I usually. Seperti itu. Untuk yang kedua, what animals do, sama yang what things are for, itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Anda dulu. Di buku paket kalian, kalian lihat di situ sama saja di buku paket kalian. Bentar. Halaman berapa, Pak? 127. Masih di chapter 6. Kita kan di chapter 6 tadi. Nah, oke. Di sini. Oke, bentar ya. Mana tadi 127 tadi. Oke. Nah, hilang. Bentar. Nah, lihat di sini. Nah, di sini. Di sini kan yang tadi kita bahas. Nah, di sini tentang profession tadi kan di halaman 128 tentang percakapan Miss Mutia sama studentsnya, murid-muridnya.
Nah, di sini juga kalian lihat di sini. Nah, di sini lihat di sini reflectingnya. Nah, sama kan tadi reflectingnya. Now we know that about someone's job and profession we ask. Jadi kita tahu bahwa untuk menanyakan pekerjaan seseorang kita menggunakan what do atau what does. Ngeresponnya juga I am a bla bla bla, misalnya subjeknya I, misalnya subjeknya he, jadinya juga pakai he is bla bla bla, he apa kan gitu, misalnya he is a teacher, he teaches misalnya English, misalnya dia adalah seorang guru, dia mengajar bahasa Inggris. Itu cara meresponnya. Nah, terus yang tadi tentang habitual. Nah, habitual tentang habitual action, habit, kebiasaan. Nah, lihat di sini. Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? I am doing very well. You arrive early. Kamu tiba lebih awal. Do you arrive early every day? Apakah kamu tiba lebih awal setiap hari? Yes, I do. I always di sini kan. I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah. Nah, jadi di sini lihat untuk merespon habitual kalian bisa menggunakan mana ya? Bentar ya. Nah, di sini di halaman 140 jauh kan, dengan Pak tadi di buku Pak cuma 3 lembar, di sini udah hampir 20 lembar. Nah, now we know to ask about related her habit. Nah, kita biasanya kalau kita nanyakan kebiasaan orang, kita bisa menggunakan do you always atau do you usually. Responnya juga pakai I always atau I usually sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tadi kayak gini kan, yang di percakapan ini tadi lihat. Di percakapan yang habit. Do you always help your mother every morning? Yes, I do. Saya katanya I always help my mother whenever I can katanya. Apakah kamu selalu membantu membantu ibu setiap pagi? Ya, katanya saya selalu membantu. Jadi kalau always jawabnya always, oke? Paham? Sampai di sini tentang pekerjaan dan kebiasaan. Oke, any question so far? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang tugasnya catat dulu yang tadi. Di screen enggak tadi? Tidak, Pak. No, tidak.